Oke, teman-teman, kita nyalakan voltmeter untuk mempersiapkan pengukuran AST ALT untuk praktikum kita hari ini. Nah, kemudian kita lihat dulu, melihat dengan cara kita jadi peristaltiknya ini kita kencangkan. Nah, sudah kita kencangkan, berarti sudah siap voltmeter ini untuk melakukan pengukuran, yang mana terlebih dahulu nanti kita warming up. Alat yang kita perlukan voltmeter, kemudian nanti ada vortex mixer yang kita perlukan, dan mungkin tambahan lain berupa yang lain-lain, pipet, selotip dan blue tip untuk melakukan pemeriksaan AST ALT. Nah, apabila sudah 15 menit voltmeternya, maka voltmeternya ini sudah siap kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi untuk melakukan pengukuran, kita lihat di sini ada keyboard. Keyboard di sini walaupun beda-beda merek, tapi pada prinsipnya apabila ingin mengukur, kita harus melakukan persiapan voltmeter, memilih parameter yang akan kita pilih. Ditekan run test. Setelah kita tekan run test pada keyboard atau keypad, kita pilih parameter yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan untuk pengukuran. Pengukurannya berdasarkan pengukuran kinetik. Nah, ini kinetik, AST atau GOT. Ini faktor panjang gelombang 340. Metode kinetik faktornya 333,0. 3333. Tapi bila kita ingin mengubahnya, ubah misalnya menjadi 1746 pada suhu 37 derajat Celcius. Sementara 333 ini pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, ini parameternya, teman-teman, bisa kita setting dengan menu untuk mengedit. Dilihat dengan memencet keypad parameter. Lu ubah di sini, pilih faktornya 1746. Setelah itu di enter dan siap untuk melakukan run test atau pengukuran. 1746 berarti sudah siap. Nah, untuk delay time-nya, waktu tunggunya 60 detik. Kita bisa menguranginya atau menguranginya menjadi 30 detik, diedit pada menu parameter. Arahkan delay time-nya menjadi 0,30, enter. Sudah oke. Lalu kita kembali ketik run test. Nah, ini sudah siap. Panjang gelombang 340 nanometer, metode kinetik, faktor 1746, AST, temperatur 37 derajat Celcius, delay time-nya, waktu tunggunya 30 detik, pengukurannya 3 titik setiap titik di intervalnya 20 kali 3 berarti 60 tambah 30 berarti 90 detik, 1 pasen untuk dilakukan pengukuran. Nah, berarti sudah siap untuk melakukan pengukuran metode kinetik. Jadi tinggal nanti kita menyiapkan reagen atau sampel, nanti ditambahkan, dicampur keduanya dalam tabung, dikocok dengan vortex mixer, lalu diisapkan pada peristaltik dan tekan tombol aspirat. Maka ini akan melakukan pengukuran secara kinetik. Nah, kita coba tanpa menggunakan sampel. Nah, ini akan terlihat di sini
Tinggal kita tekan enter. Setelah kita tekan enter, maka delay time-nya akan bergerak. Hitung mundur. Jadi waktu inkubasi spesimen tadi, agar spesimennya menyesuaikan suhu di suhu kupet, kurang lebih 30 detik. 30 detik. Nanti setelah 30 detik maka dimulailah pengukuran. Nah, 00 berarti kita menunggu di sebelahnya di interval ini, nunggu kurang lebih 20 detik. Nah, 20 detik tadi yang pertama tadi kita catat absorbennya. Kemudian absorben kedua kita catat setelah ini intervalnya 0. Absorben kedua dapat sudah N2. Kemudian lagi ini menunggu 0 lagi, 14, 13. Lalu kita catat absorben kedua, yaitu absorben titik pertama 0, titik ke-1, ini titik kedua. Dapat lagi, nah tinggal lagi N1-nya. Jadi nanti kita ada data sebanyak 4 buah titik permulaan. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Makanya disebut dengan kinetik karena pengukuran 3 titik. Nah, setelah itu lalu kita menghitung dengan cara pengurangan berupa delta absorben. Nah, setelah itu ini hasilnya 0,0 karena kita cuma mengukur tanpa larutan atau tanpa spesimen atau tanpa sampel, sehingga hasilnya akan 0. Apabila ingin melihat kurva itu tekan 0, kurva pengukuran. Nah, ini kurva pengukurannya yang namanya pengukuran kinetik AST ALT. Ini memang sama saja programnya, tidak ada perbedaan, hanya berbeda dari di reagennya. Dia sifatnya adalah decrease reaction, pengukuran yang turun. Pengukuran turun sehingga absorbennya akan menurun. Tidak seperti ini yang hanya rata atau mendatar. Rata tidak turun. Idealnya dia di atas dulu kemudian perlahan turun sedikit-sedikit. Turun. Apabila turunnya itu curam seperti bidang miring, itu artinya tinggi. Tapi apabila dia curam di tengah-tengah kemudian lurus, berarti dia tidak linier pengukurannya, berarti meminta pengenceran. Apabila kadarnya rendah, dia lurus seperti ini tapi ada sedikit turun, berarti dia rendah. Tapi bila tinggi dia miring seperti bidang miring. Nah, itu saja teman-teman pengukuran hari ini, metode kinetik, setting potometer, dan mencoba untuk menguraikan cara pengukuran kinetik potometer. Mengenai perhitungannya, kita bisa melihat nanti perhitungannya sebagai berikut. Pertama, delta absorben pertama yaitu absorben kedua dikurangi absorben pertama dikurangi sama dengan absorben pertama dikurangi absorben permulaan. Delta absorben kedua adalah yang ketiga dikurangi kedua. Delta absorben ketiga adalah yang keempat dikurangi ketiga. Nah, selisih 3 buah ini dapat kita 3 data. 3 data tadi kita tambahkan semuanya, lalu dapat namanya delta absorben berupa nanti nilai rata-rata dikalikan dengan 1746. Itu namanya kadar AST ALT sama dengan delta absorben dikali faktor delta absorben dikali 1746 pada suhu 37 derajat Celcius sama dengan titik-titik U per L, misalnya 20 U per L. Sedangkan nilai rujukannya keduanya itu di bawah dari 35 atau 40 U per L. Baik pada pria atau pada wanita, nanti kita bisa melihat di rujukannya sesuai brosur kit. Apabila di atas dari 40 itu kenaikannya dilihat apakah 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan cara membagi dengan batas cut up rujukannya. Misalnya
kadarnya 400 U per L dibagi 40 berarti naiknya berapa? 10 kali dari nilai normal atau nilai rujukan si pasien tadi. Oke, itu teman-teman, hari ini kita membahas mengenai teknik pengukuran potensi kinetik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe ke channel ini. Oke deh. Ahmad Lab pamit, sampai jumpa. Bye.